2304 10 60 140 dari PGMI 5. Di sini saya akan menganalisis berita tentang menepis bayang-bayang krisis pangan lewat regenerasi petani muda. Nah, sektor petani Indonesia saat ini berada di titik krisis akibat kombinasi ancaman perubahan iklim ekstrim seperti fenomena El Nino yang berkepanjangan dan penyusutan lahan produktif secara masif demi alih fungsi industri. Ironisnya, ancaman terbesar justru datang dari krisis demografi internal di mana mayoritas petani lokal saat ini telah berusia di atas 50 tahun atau petani gurem. Nah, sementara generasi muda cenderung enggan melirik sektor ini karena dinilai tidak bergengsi dan kurang menjanjikan secara finansial. Akibatnya, ketergantungan negara terhadap impor komoditas pokok seperti beras, bawang, dan daging terus meningkat setiap tahunnya. Jika tren penurunan jumlah petani produktif ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi yang serius, Indonesia diprediksi akan menghadapi kerentanan ketahanan pangan yang parah dalam 1 dekade ke depan, yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan inflasi dan ketidakstabilan sosial ekonomi nasional. Nah, jadi untuk mengatasi acara krisis ini, pemerintah bersama sektor sawah swasta harus segera menggeser paradigma petani konvensional menuju ekosistem smart agriculture, pertanian cerdas, agriculture, berbasis teknologi modern untuk menarik minat generasi milenial atau generasi Z. Langkah konkret yang perlu diambil adalah penyediaan insentif modal usaha, kemudahan akses lahan bagi petani muda, serta pelatihan intensif mengenai pemanfaatan Internet of Things atau IoT, hidroponik, dan drone pemantau lahan agar bertani menjadi lebih efisien dan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, pemerintah harus memperketat regulasi tata ruang guna menghentikan konversi lahan subur, sekaligus memotong rantai distribusi pangan yang panjang melalui deklarasi pasar atau acreage dengan menjamin stabilitasnya harga di tingkat petani yang mengintegrasikan teknologi modern. Sektor pertanian yang tidak hanya akan memiliki pilar ketahanan pangan yang mandiri, serta juga bertransformasi menjadi sektor bisnis yang mampu menyerap tenaga kerja muda secara berkelanjutan. Baiklah, sekian analisis dari saya dan cara penyelesaiannya. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.